Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Eklesias Lomos Nambela dari Antonius 3. Jadi saya bersekolah di SMA RK Bintang Timur. Saya akan menjelaskan tentang terjadinya siklus air. Nah teman-teman sekalian, air adalah suatu sumber dari alam yang tidak pernah habis atau selalu berputar terus-menerus atau terus mengalir. Sebagian besar bumi itu dipenuhi oleh air, sekitar 71% itu air. Tahukah kalian apa itu siklus air? Nah, jadi sirkulasi air adalah perputaran yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Saya akan menjelaskan berbagai jenis tahapan siklus air. Nah, teman-teman, yang pertama itu siklus air terjadi oleh penguapan air laut. Proses penguapan air laut, juga dikenal sebagai evaporasi, adalah tahap pertama dalam siklus air. Ketika sinar matahari memanaskan permukaan laut, air menyerap energi panas dan berubah menjadi uap air. Uap air ini lebih ringan daripada udara dan naik ke atmosfer. Faktor yang memengaruhi penguapan yaitu pertama suhu, semakin tinggi suhu semakin cepat air menguap. Yang kedua ada kelembapan. Udara yang kering lebih mudah menyerap uap air. Yang ketiga, kecepatan angin. Angin membantu membawa uap air yang telah menguap sehingga mempercepat proses penguapan. Yang keempat, luas permukaan air. Permukaan air yang lebih luas akan mempercepat penguapan. Peran penguapan dalam siklus air. Penguapan air laut merupakan proses penting dalam siklus air karena 1. Membentuk awan. Uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami kondensasi, yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Uap air akan membentuk butiran air yang kecil dan berkumpul menjadi awan. Yang kedua, menyediakan air tawar. Awan yang terbentuk dari uap air laut akan menghasilkan hujan, salju, atau es. Air ini merupakan sumber air tawar bagi kehidupan di bumi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan air. Penguapan dan presipitasi atau hujan dan salju es menjaga keseimbangan air di bumi. Simpulan, penguapan air laut adalah proses penting dalam siklus air yang berkelanjutan. Proses ini memastikan ketersediaan air tawar bagi kehidupan di bumi dan. Nah, yang kedua ini ada namanya transpirasi. Transpirasi adalah proses pelepasan uap air dari tumbuhan ke atmosfer. Ini merupakan bagian penting dari siklus air dan berperan signifikan dalam pergerakan air dari tanah ke atmosfer. Bayangkan tumbuhan sebagai pompa kecil yang menarik air dari tanah melalui akarnya dan melepaskannya ke udara melalui daunnya. Nah, jadi kan ada pertanyaan bagaimana transpirasi terjadi? Transpirasi terjadi karena air diserap oleh akar tumbuhan dan diangkut melalui pembuluh xilem ke daun. Di daun, air bergerak ke sel-sel yang terletak di dalam jaringan mesofil. Air kemudian menguap dari sel-sel ini dan keluar melalui stomata atau pori-pori kecil pada permukaan daun. Stomata ini membuka dan menutup untuk mengatur laju transpirasi. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama, suhu. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan laju transpirasi karena meningkatkan energi kinetik molekul air, sehingga lebih mudah menguap. Yang kedua ada kelembapan. Kelembaban udara yang tinggi menurunkan laju transpirasi karena mengurangi gradien konsentrasi uap air antara daun dan udara. Yang ketiga kecepatan angin. Angin yang kuat meningkatkan laju transpirasi. Yang keempat ada intensitas cahaya matahari. Cahaya matahari meningkatkan suhu daun dan membuka stomata sehingga meningkatkan laju transpirasi. Yang kelima, ketersediaan air. Jika tanah kering, tumbuhan akan mengurangi laju air transpirasi untuk menghemat air. Yang keenam, jenis tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki transpirasi yang berbeda-beda, tergantung pada ukuran dan jumlah stomata. Nah, yang ketiga itu ada namanya presipitasi. Presipitasi ini terjadi itu pertama dari pembentukan awan. Tetesan air atau kristal es yang berbentuk berkumpul dan membentuk awan. Jenis awan yang terbentuk bergantung pada suhu dan kondisi atmosfer. Awan terdiri dari jutaan tetesan air atau kristal es. Lalu terjadilah koindensansi atau penggabungan. Di dalam awan, tetesan air atau kristal es bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan atau kristal yang lebih besar. Proses ini disebut dengan koindensansi. Tetesan atau kristal yang lebih besar menjadi lebih berat dan akhirnya jatuh ke bumi. Lalu terjadilah presipitasi. Ketika tetesan air atau kristal es menjadi cukup berat, mereka jatuh ke bumi sebagai presipitasi. Bentuk presipitasi bergantung pada suhu udara di sepanjang lintasan jatuhnya. Pertama, hujan.
tetesan air hujan yang jatuh dari awan lalu menjadi salju akibat kristal es yang jatuh dari awan itu menjadi salju yang terbentuk di dalam awan badai. Hujan es terjadi karena adanya arus udara yang kuat di dalam awan. Di dalam awan ini terjadi sesuatu arus yang sangat deras yang mengakibatkan air itu menjadi salju. Lalu hujan gerimis. Tetesan air yang sangat kecil dan jatuh perlahan. Lalu ada embun, air yang mengembun pada permukaan benda di dekat tanah. Ini bukan presipitasi tetapi merupakan bentuk kondensasi. Lalu embun beku atau frost, es yang terbentuk secara langsung dari uap air di udara pada permukaan yang dingin. Ini juga bukan presipitasi tetapi merupakan bentuk deposisi. Lalu setelah dari presipitasi ini mengembun dan menjadi salju dan turun kepada permukaan sungai, itu akan mengalami evaporasi lagi, dan evaporasi itu mendapatkan sebuah perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi yang melibatkan mengalirkan cairan pelarut melalui serbuk bahan mentah untuk mengekstrak zat aktif. Cara kerja perkolasi: pemasukan bahan mentah berupa serbuk dimasukkan ke dalam wadah yang disebut perkolator. 2. Penambahan pelarut. Cairan pelarut misalnya air, alkohol, atau eter dituangkan ke dalam perkolator hingga menutupi bahan mentah. Yang ketiga, proses perkolasi. Pelarut mengalir dari atas ke bawah melalui serbuk bahan mentah melarutkan zat aktif yang terkandung di dalamnya. 4. Pengumpulan ekstrak. Ekstrak yang terkumpul di bagian bawah perkolator kemudian dikumpulkan. Keuntungan perkolasi: efisiensi. Metode ini lebih efisien daripada maserasi karena aliran cairan pelarut menyebabkan pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi dan kualitas ekstrak. Lalu yang terakhir ada yang namanya filtrasi, adalah proses pemisahan campuran heterogen berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Campuran tersebut dilewatkan melalui suatu media penyaring atau filter yang memungkinkan zat cair atau gas filtrat untuk melewatinya. Sementara partikel yang lebih besar dari pori-pori filter akan tertahan. Berikut cara prinsip kerja filtrasi tersebut. Filtrasi bergantung pada perbedaan ukuran partikel antara zat yang akan dipisahkan. Partikel yang lebih kecil dari pori-pori filter akan melewati filter, sedangkan partikel yang lebih besar akan tertahan. Media filter dapat berupa berbagai material tergantung pada jenis dan ukuran partikel yang akan dipisahkan. Berikut adalah penerapan filtrasi. Filtrasi digunakan secara luas dalam berbagai bidang, antara lain pengolahan air minum untuk menghilangkan kotoran, bakteri, dan partikel lainnya dari air. Yang kedua, industri kimia untuk memisahkan produk dari reaktan atau pengotor. Yang ketiga, industri farmasi untuk memurnikan obat-obatan. Yang keempat, laboratorium untuk memisahkan dan memurnikan zat. Yang kelima, pengolahan limbah untuk menghilangkan polutan dari air limbah. Filtrasi adalah teknik pemisahan yang penting dan serbaguna yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Pemilihan metode dan media filter bergantung pada sifat campuran yang akan dipisahkan dan tingkat kemurnian yang dibutuhkan.